Boleh coba nggak sedikit bocoran gitu dikit atau enggak coba trial musiknya gitu. Ini eksklusif nih. Ini lagu tentang kehidupan gua yang sekarang. Real. Karena diciptakannya itu pun benar-benar nowadays. Banget dengan itu. Ya guys, kembali lagi di Assalamualaikum. Ini kan bukan ini kan Reza. Apa nih? Ini Nita Story dong. Ini adalah episode terbaru kita. Gue sambil marah-marah sih. Tapi kok ada yang beda ya kali ini ya? Ya Kayak karena ada yang beda gitu. kita nggak biasa nggak berdua ya. Kayak ada yang ganggu. Oh yang Ada Satpol PP, ada yang pegangan tangan. nih kenapa kita ngundang orang malah jadi kita keganggu juga ya? Makanya kayak enakan berdua. Enggak, canda bang. Bang Ijan, thank you udah datang sebelumnya. Iya. Izin semuanya, teman-teman, makasih banyak. Kita juga yang supportnya. makasih loh. Keren. Iya sudahlah. Mau nanya nih guys, sebenarnya kita bingung juga sih pertanyaan. Kita nggak siapin apapun. Tapi mereka udah siapin baju, guys. Oh iya. Keren gak sih? Kita lupa. ngasih tahu juga tadi bahwa baju mereka sama dan sepatu mereka sama. Lihat. Ya tapi kita bertiga sama sepatunya. Iya, sama. Iya, tapi kita ada birunya. Wih. Pak Mali masuk meja, iya. Ih, Tapi mereka sama banget ini. Kesel banget. Dari pertama kali ngelihat mereka berdua di FYP, ini orang ngapain? Dari pertama kali masih kalah jauh. Iya, masih kalah. Kenapa sih kalian? Jadi FVP kita atau aku yang masuk ke Bang Ijo masih kalah jauh itu? Iya, kayaknya pertama kali itu. Iya. Masih kalah Langsung jauh. not interested. Enggak sih, gue buka terus gue lihat isinya kepala dia semua. Ada 3 video kepala dia berdua semua. Tapi gue ngikutin sih. Untungnya gue lumayan tuh naik, tapi gue nggak sama pasangan gue. Gue cuman buka masker, masih kalah jauh gitu dah. Kan lihat juga, aku lihat sih. Iya. Itu terinspirasi dari kalian sesungguhnya. Serius, yang buka masker itu kan? Iya. Pertama kali gue ngeliat video lu, pas gue liat, wih keren juga nih. Berarti soundnya viral kan, gue cobain. Tapi gue sendiri. Pas Bang Ijo bilang, waduh kalah nih kita nih, nggak boleh gitu. Oh, ada begitunya ya salahnya saya. Tapi seru. Itulah di TikTok itu memotivasi supaya kita bikin karya lagi. Betul sekali, benar. Benar. Ngomong-ngomong tentang TikTok, Wih, iya. Bang Ijo umurnya berapa, Bang? Aduh banyak. Kita sama kan kita seumuran. Seumuran dari mana, Bang? Enggak guys, by the way, ini cerita aja gitu kan. Iya. Aku sama Bang Ijo kalau lagi ngumpul sama teman-teman yang lain, kita tuh kayak paling tua gitu. Iya, kalau itu benar, itu fakta menarik Iya. karena biasanya kalau kita ngumpul sama anak-anak TikTok itu rata-rata belasan tahun. Belasan, ya paling 20 tua lah. 20, 22 gitu. 21, 22, 26. 28. Gue umur doang banyak, tinggi enggak? Ini Kesenang lo. Ini lucu. Soalnya dia lebih tinggi dari gue, umurnya di bawah gue cuy. Padahal nggak ada yang mau ngejat fisik gitu loh. Iya, gue duluan aja. Daripada kena sama yang lain lebih sakit hati ya kan. Ya udah Bang, kenapa main TikTok sih? Bapak kenapa main TikTok? Saya balikin Iya, lagi balik aja. gitu. Gue jawab. Semua orang kayak main TikTok soalnya. Karena gini, gue agak seru sih kalau nyeritain ini. Dan kebetulan beberapa hari yang lalu, gue bikin konten juga nyeritain tentang gue di Oh, TikTok. gitu? Iya, tapi belum tayang. Tapi seru sih. Kayak gue ngebahas itu aja sampai 30 menitan lebih. Karena bagi gue di tahun 2020 ini adalah tahun yang luar biasa menurut gue. Untuk gue, roller coaster yang luar biasa tidak diduga-duga. Karena mungkin semua orang tahu bahwa tahun ini berbeda dari semua tahun yang pernah kita hidup. Yes. Ya. Karena ini ada penyakit yang di luar dugaan namanya corona, COVID-19 yang membuat kita tuh tidak bisa beraktivitas. Akhirnya kita di rumah aja, gabut, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, orang-orang kan kuliah dari rumah, sampai akhirnya kita punya waktu lebih yang pada akhirnya membuat kita bikin sesuatu di platform namanya TikTok. Tapi aku setuju sih. Iya kan? Apalagi konteksnya kalau nggak salah aku kan ngikutin Bang Reza lumayan lah. Dari misalnya naik sepeda ke kantor. Iya, ya kan? wes, iya. Terus Ikut awal aku main TikTok juga tuh emang karena kan pertama WFH kan. Iya. Terus ada banyak waktu luang yang sebelumnya kita nggak pernah punya Iya. sebagai as a karyawan, as a employee kan. Yes. Di situ akhirnya kayak mau coba dari mau coba itu jadi Gitu kan? Iya. Dan ternyata kita tercandu oleh magicnya TikTok, bahwa keisengan itu membawa berkah. Dalam artian kita dikenal orang. Yes. Karena dari TikTok ini kita bisa banget mulai viral, mulai dikenal orang dengan membuat satu konten aja tiba-tiba viral.
Kalau kita di Instagram kan kita ngepost foto nih misalnya, itu kan yang mungkin ngeliat kita adalah followers kita. Betul. Tapi kalau di TikTok beda, followers kita 1000 orang nih misalnya, itu Bisa video lihat 1 kita jutaan bisa, gitu. let's say 1 juta bisa. Dan itu yang membuat gua kaget akhirnya bikin terus. Oh, itu kontennya tentang apa sih? Pertama awal. Nah, dulu mulainya. nih sejarahnya gini. Dulu Gimana tuh? pertama Kan kali aku nggak mungkin follow dari 1000, 5000 Iya. gimana tuh? Sampai ini fakta menarik ya. Mungkin ada beberapa teman gue juga yang tahu. Gua tuh pernah dulu awal-awal gue bikin TikTok tuh joget. Karena gue lihat semua mostly joget sih. dulu mah kocak. Dulu mah ngaco. Pakai sound apa tuh yang pertama? Dulu apa mamah muda. Oh. Zaman-zaman mamah muda gitu kan. Pokoknya zaman-zaman dulu deh. Itu gue bikin jogetan. Tapi nggak viral itu. Nggak naik-naik gue. Sampai keringetan. Mak gue aja masih inget tuh. Soalnya nggak ada yang dibuka. Hah? Oh iya. Mak gue tuh sampai inget banget. Nah, ya Allah nak keringetan main TikTok mulu kagak viral-viral. Tapi gue tetap berusaha sampai gue bikin akun satu lagi, bikin akun TikTok lagi karena gue seujon sama TikToknya dulu. Ini karena gue naruh umurnya jujur 28 tahun. Sumpah Ya nih. iya, Iki tahu nggak cerita ini? Tahu. Ya kan, akhirnya gue bikin TikTok, bikin akun lagi yang umurnya gue manipulasi. Gue bikin 20 tahun. Serius. Supaya karena gue pikir gini, kan gue mikir ya, ini kayaknya algoritma TikTok ini akan menyebarkan video ke anak-anak yang umurnya muda karena usernya TikTok kan ini kayak anak muda. Iya. Jadi kayak gue harus menyamar jadi anak muda dong. Gue menyamar jadi anak muda. Jadi gue bikin umur gue 20 tahun. Bener, video pertama yang gue bikin di akun itu viral. Oh iya. Tapi abis itu enggak. Tapi yang Berapa- akun sekarang berapa ini puluh? akun Bukan, akun yang ini asli. Yang akun 20 Itu tahun itu viralnya berapa puluh ribu? viralnya itu waktu itu Atau ratusan? 10.000. Wis, itu viral sih. Itu menurut gue viral. Viral itu. Banget. Jangan salah lu. Gue dulu bikin TikTok 100 orang doang yang lihat. Setuju kan? Gua 11 bang. aku 33 bang. Oh semua, jangan ngelihat kita udah banyak followersnya doang. Lihat perjuangannya. Bener sekali. 10.000 tuh gue udah seneng tuh. Bahagia banget ya sih, kayak notif 99 plus semua. Ih, gokil itu. Terus gua nggak mau buka biar 99 plus. Iya. Capture dulu, gue pernah lagi capture. Kirim ke Eji waktu itu. Tapi abis itu, gue bikin lagi gembel nih. Gembel. Oke, keponakan gue udah balik lagi aja ke akun asli lu ya udah. Akhirnya gue bikin lagi ke akun asli gue. Dan yang bikin viral gue pertama kali Iya, adalah tidak sengaja waktu itu gue pertama kali adalah jalan-jalan ke Bandung. Nah, kenapa tuh? Gue bikin iseng gini, apa jalan-jalan ke Bandung cek. Itu gue terinspirasi sama ada sound TikTok tuh yang kayak bikin kayak private school check. Oh iya. Tapi waktu itu private school check itu adalah sound. Iya. Bukan diomong langsung original gini. Nah, gue bikin original nih, gue bikin nih jalan-jalan ke Bandung cek. Jadi gue kayak instastory terpotong-potong Iya. gitu. Kayak gue bikin sampai ke Bandung. Voice over gitu juga. Voice over asli, original sound. Dan sampai di Bandung itu gue bikin 6 part. Sumpah. 6 part. Jakarta, Bandung, balik lagi nih ke Jakarta. 6 part. Itu ada Iki nggak? Belum. Belum. Iki nggak ikut kan? Ujian. Oh ujian waktu itu dia mau ikut tapi belum ikut. Online soalnya. Online. Itu dari berangkat hari Jumat. Jumat followers 1000. Ke Bandung bikin part-part ngecek-ngecek itu sampai akhirnya pulang lagi ke Jakarta followers sudah 10.000. Aku tidak tahu itu tiba-tiba viral, 6 partnya itu viral dan followers langsung numpuk banyak. Wih itu senang sekali. Itu baru mulai ya. Itu baru mulai. Setelah itu menemukan mungkin ini adalah style saya. Mungkin ini adalah jalan saya. Akhirnya gue bikin style ngecek-ngecek lagi setelah itu. Ada yang sepedahan cek, ke kantor cek, Iya. MK Print cek, ponakan-ponakan Arab cek, Iya. Pak Alek hilang cek. Ada yang tahu nggak sih Pak Alek hilang? Enggak ya? Iya, gimana tahu. Nah, aku tuh yang paling pertama kali akun Bang Eja masuk tuh yang ini. Siapa TikTokers favorit kamu yang tanyain ke karyawan. Habis itu baru aku kepoin, baru aku ke bawah gitu. Oh iya, siapa jawab cepet cek. Iya, itu. Siapa TikTokers favoritmu? Ansel, Iya, apa segala gitu-gitu, macam. iya, Oh, iya. yang di kantor ya? Iya, ada yang bilang Bang Eja gitu kan ya. Oh coba. iya. Itu tuh banyak banget ngecek sampai akhirnya sekarang Sekarang ngecek juga. masih, cuman jarang sih. Ngecek karena following udah 1 atau 0. Idi. Oh iya, tapi nggak apa-apa lah ya diceritain maksudnya karena dari TikTok itu. Hah? Ini magic of TikTok ya, magic di tahun 2020. Semenjak itu gua dinotis sama Ricis, kita pasti tahu lah ya. Oh. Tahu lah ya. Tahu. Dinotis Ricis, akhirnya collab bareng YouTube segala macam, konten bareng deket juga. Dekat ya? Deket. Jangan nangis dong. Nah, Gila, kapan lagi gue dipuk-puk sama pasangan teruwu se-TikToknya?
balik tadi gue bilang kan bahwa tahun ini tuh luar biasa. Gue kenal Ici sampai deket, sampai pernah punya rencana bareng segala macam. Terus kita ngonten bareng sampai keluar kota segala macam, itu seru banget. Gue berterima kasih juga sama Ici karena bagaimanapun hidup di tahun 2020 ini gue melihat sangat berwarna, sangat penuh dengan kejutan gitu. Sampai akhirnya membawa gue ke titik ini sekarang dan bisa kenal dua orang yang Enggak lah, bukan kita yang Kita bisa yang kenal kenal. Bang Eza. nggak gitu. Tapi awal emang ini guys, ini gue serius sih. Jadi awal pertama kali ngelihat Bang Eja kan, terus gue tanya lah ke nggak enak pakai gue sebenarnya aku. Oh ya nggak apa-apa. Kan channel bapak, terserah bapak aja yang bodoh. Nggak enak. Gitu. Aku tanya ke Ayang kan, yang ini lihat ini lucu banget sama kreatif gitu kan. Terus kayak kamu juga bilang, Iya ini positif vibe banget orangnya gitu. kamu nggak ada yang kamu tanya, mau ketemu orang? Nggak ada malu. Nuhun sekali. Terus Bang Eja ini kan tadi tentang TikTok udah ini semuanya. Iya. Gini Bang, kan kita kan sama ya, sama-sama sebelumnya karyawan. Iya. Terus juga segala macam, ya masih karyawan sih kalau gue Bang. Iya, sama gue juga. Hah, lu masih? Iya, Karyawan maksudnya bapak ya? Masih. karyawan bapak. Iya, masih. Karyawan keluarga. Bantu bapak. Kalau gue bukan karyawan bapak, karyawan beneran. Tapi memang gini, kita jadinya kayak punya dua dunia. Karena gue anggap gini, pekerjaan kita ya, Iya. as employee gitu ya. Kita tuh punya dunia eksak di situ. Iya. Kalau di sini gue bisa nyebut ini dunia kreatif, seni, gitu kan. Itu dua dunia yang menurut gue berbeda dan sekarang kita jalanin bersama setiap harinya. Itu yang menurut gue seru sekali, tantangan juga. Karena mungkin kalian juga sekarang kan punya followers yang udah banyak juga. Enggak lah. Banyak cuy. Maksudnya gini, kalau gue ya beranggapan adalah ketika kita punya orang yang banyak melihat kita menjadi seorang yang harus lebih bertanggung jawab. Ini sebenarnya channel Bang Eja aja gitu, kita dengerin yang bener. Kita dengerin petuah Iya, gitu petuah. kan. Anjir, gue tua Jadi banget kesana. judulnya petuah dari Bang Eja. Iya. Iya, tua bener gue. Jadi judul YouTube-nya itu ya? Enggak, Nanti kita lanjut sharing, kita belajar aja. Maksudnya, jadi kalau menurut gue ya, kalau perspektif gue dan pendapat gue adalah ketika kita semua punya pengikut yang banyak, punya followers banyak, kita tuh jadi setiap harinya lebih bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Betul sih. Itu yang membuat kita punya tantangan di setiap harinya. Kita bikin apa? Sementara kita kayak lu kerja juga, tapi kita harus Iya. membuat sesuatu. Ya, itu penting sih. Karena kita udah punya banyak pengikut, kita harus memberikan apa yang bisa kita berikan dengan niat kita. Mungkin kalau jalurnya positive vibes, terus menjadi positive vibes, menjadi influence yang baik buat semuanya. Dan itu harus kita terus lakukan bersama, guys. Mantap. Udah ini udahan aja ya? Udah bagus soalnya. Bisa. Ini open closingnya bagus, nanti aku cut itu jadi closing gitu. Itu jadi tapi yang penting benar-benar kita semua, mungkin tiktokers lain juga, youtuber lain, Ini penting sih. terus berkarya, guys. Sama emang Bikin duit. jangan nyerah ya. Karena kan Jangan nyerah. tadi kita sempat diskusi juga kan algoritmanya agak aneh kan. Iya. Ini penting nih. Ini penting. Ini kayak yang biasanya kita konten langsung blok, ini kayak kita harus nunggu beberapa jam, hari, Betul. Bahkan minggu. bahkan minggu biar konten itu naik lagi. Tapi Betul. kalau- Tapi itu memang buat seorang tiktokers itu lumayan membuat agak Ya cemas ya, cemas gitu. Keringetan. Karena kayak kita gue udah bikin bagus nih, biasanya ini viral nih. Iya. Iya. Ini rumusnya sama nih yang gue Iya. bikin gitu kan. Itu membuat kita buat bikin next konten tuh jadi kayak down, aduh anjir lah gue. Iya. Ada kan pasti. Ada. banget kan. Iya, ada. Tapi ketika kita ngeliat komen-komenan ya kan, kita lihat teman-teman kita, support system kita tuh mendukung ya, Pasti tetap itu. bikin lagi. Ya, aku nggak ada yang nanya ya. Nggak ada. Kamu senyum-senyum nggak ada ini. Dia lapar nih kayaknya nih. Udah mulai masuk angin. Enggak, Bang, kalau misalnya udah ngantuk, lapar, bosen begini kan. Oh persis tuh, Nggak, nah itu tuh bapak begini satu aja. itu udah rambutnya sama. Kayaknya nggak ada. Iya agak ngablu gitu ya. Nggak sebab ini. Kalau nggak ngantuk, lapar, bosen, pokoknya Nah. campur ini semua tuh ini kayak gini. Sama Ya dia. udahlah kalian berdua aja, aku sama itu Bang siapa namanya? Bang Ojai. Bang Ojai. Bang Ojai. Iya, jangan. Agak cempreng-cempreng bedok gitu kan, Bang Ojai. Bang Ojai. Oye. Namanya Ngohe. Bang, ini terakhir. Oke. Ada nggak sih impian yang lu mau capai, kayak apa aja sih? Kan pasti dreamsnya beda ya. Yang tadinya bantu bokap segala macem, terus akhirnya roller coaster gitu berubah semuanya. Apakah dreamsnya? Ya, pada intinya gue mau tetap menjadi seorang yang bisa membuat kebaikan, good influence buat semuanya, entah dari jalur manapun. Karena kita kan sekarang menggunakan berbagai platform juga kan di digital, dari Instagram, dari YouTube, dari TikTok juga. Mudah-mudahan itu semua yang kita berikan menjadi baik buat semua, menjadi penyemangat buat semua. Dan mungkin bahkan gue ke depan insya Allah kalau tidak ada halangan, ada satu jalur lagi yang akan gue lakukan. TikTok
udah, YouTube udah, Instagram juga udah. Apa tuh? Maksudnya Apa? di setiap harinya gitu Ya. kan. Dan satu lagi gue mau coba menghibur teman-teman semua, dan ini adalah salah satu cita-cita lama gue yang sempat tertunda dan sekarang insya Allah gue akan perjuangkan, Amin, amin. yaitu di jalur musik. Teng, 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 teng. Kita tunggu aja guys. Boleh coba nggak sedikit bocoran gitu dikit atau enggak coba trial musiknya gitu. Ini eksklusif nih. Sebenarnya- Nggak tahu dah, pokoknya eksklusif aja. Aduh, sakit ini. Ini lagu tentang kehidupan gua yang sekarang. Real. Real. Karena diciptakannya itu pun benar-benar nowadays. Kekasih, dengarkan aku. Bukannya aku tak percaya kamu, tetapi aku tak mau dia mendekatimu. Aku cemburu, sungguh takut kehilanganmu. Aku terlalu mencintaimu. Ku ingin kau mengerti aku. Ku cemburu, tandaku sayang kamu. Wih, gila, keren banget. Fix, gue akan buat video pakai sound itu. Gue buat langsung seperti gimana pakainya. Bakal kok, tapi Siap. kalau masuk itu pasti gue buat itu keren banget, pas banget gue bisa. Lo aja nangis anjir. Lo kenapa sih cuy? Kayak berkaca-kaca gitu. Oh enggak. Enggak, ini agak terus. Gila, Iya, sukses kok. Selalu guys. Mau nanya deh, mau nggak jadi kalau misalnya kita amin ke depannya nikah gitu? Wih, amin dong. Amin ya Harus. Allah, amin ya Allah. Harus. Ini yang doain kalian tuh udah se-Indonesia guys. Buset. Iya dong. Amin. Itu sebenarnya orang-orang yang bilang HP-nya mau dibantu tuh mereka doain pasti. Doain apa? Doain nih? apa? Doain bubar dulu. Saya suka perpecahan. Kalian tuh harus terus bersama karena kita semua ya bener, ini nggak bohong, nggak gimmick, kita tuh semua sering ngediskusin kalian bahwa kalian tuh seru, unyu, ungu dan serasi ya. Maksudnya kayak kita tuh melihat bahwa energi kalian tuh beda. Energi beneran Di luar konteks gini. energi kayak gimana sih, kayak orang yang suka sama orang tapi besar banget gitu nggak sih? Aduh. Gitu loh, iya gak sih? Kayak bukan cuman gimmick gitu kan, ada orang kayak sengaja bikin konten. Maksudnya gini, kalian di dalam konten TikTok kalian gitu kan, itu bukan yang dibuat-buat ternyata. Gue udah prediksi dan setelah lihat realnya ternyata kalian memang seperti itu, dan mudah-mudahan energi itu tetap selalu terjaga sampai kalian Amin. benar-benar menikah. Amin. Jadi mau nih datang ngasih Wih, mau musik. lah, nyanyi juga mau. Kabarin gue kapan kalian nikah dan di mana nanti gue datang dan gue akan nyanyi. Wes. Bener ya, bener ya. Tapi nyanyinya lagu love song ya, bukan lagu yang tadi. Kalau lagu tadi kan lagu sakit hati, cemburu. Oh iya. From this moment. Nah, ntar gitu tuh kayak lagu orang tua tuh. Udahan ya? Udahan aja dah. Udah tutup kan? Dadah guys. Sudah. Sampai Sia, ketemu lagi sia. guys. Thank you semuanya Dadah. so much. Bye.